Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Tapi saya akan tunjukkan dulu ya, kita sudah merangkum beberapa data soal anggota DPR periode sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi dan produk undang-undang bermasalah. Saya akan tunjukkan di layar, kita lihat bersama. Ada berapa anggota DPR yang terjerat kasus korupsi? Ini periode 2009-2014 itu ada 10 anggota DPR RI menjadi tersangka korupsi. Ini di KPK ya. Kemudian periode 2014-2019 ini paling banyak, ada 23 anggota DPR RI yang menjadi tersangka korupsi. Kemudian periode 2019-2024 sebanyak 4 anggota DPR RI menjadi tersangka korupsi. Nah, kemudian ada selanjutnya. Nah, undang-undang kontroversial DPR RI 2019-2024 ada undang-undang Minerba, kemudian ada undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, ini memicu beberapa demonstrasi besar-besaran ya dari kalangan buruh. Kemudian ada undang-undang Ibu Kota Negara juga dalam waktu 2 minggu disahkan. Dan ada revisi undang-undang Pilkada kemarin terakhir memantik kerusuhan peringatan darurat di mana-mana. Jadi ini adalah produk legislasi yang dibuat oleh anggota DPR RI, para wakil rakyat. Yang dalam tanda kutip tidak mendengarkan suara rakyat tapi mendengarkan suara elit katanya ya. Saya akan tanya satu-satu Mas Once terlebih dahulu. Mas Once, banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Karena setelah ada di kursi anggota dewan, banyak godaan, kemudian terjerat kasus korupsi. Ini bagaimana kemudian Anda nanti berani memberikan komitmen bahwa Anda tidak akan tergoda, Anda tidak akan terjerat dalam lingkaran kasus korupsi itu. Apalagi ada tuntutan pasti dari partai kan untuk memberikan setoran. Oh ya, saya bahkan sampai sekarang nggak tahu berapa pendapatan DPR, saya nggak pernah ngitung. Masa nggak tahu? Betul, kemarin ada pemantapan nilai-nilai itu, langsung kita pada semua fokus. Oke, karena dikasih tahu itu gajinya ya. Tapi ya saya mengamati lah, tapi ya terus terang apa ya, saya merasa cukup aja. Buat saya pegang satu prinsip ya dalam hidup saya. Kalau nggak salah nih dari Albert Einstein, segala sesuatu harus sederhana, tapi tidak lebih sederhana daripada semestinya. Buat saya pikir itu prinsip yang baik dan saya nggak merasa perlu untuk menambah apa-apa. Tapi kalau misalnya kemudian partai Anda, ini kan banyak ya kalau kita temukan kasus-kasus yang menjerat anggota DPR, itu bukan hanya ke dirinya, tapi ada tuntutan dari partai, harus ada setoran terhadap partai, tekanan dari partai. Godaan, ini bagaimana? Memang godaan lebih mudah ditolak, tekanan itu yang menjadi itu ya, menjadi persoalan. Anda udah mempersiapkan diri dengan ada tekanan-tekanan itu? Dari awal saya udah berpikir, memang godaan gampang lah. Kita tinggal belok kiri, belok kanan, selesai lah. Ya, tapi memang tekanan, tapi bentuk tekanan seperti apa, saya belum melihat ya. Nanti kita lihat ya. Itu kan akan berakibat pada posisi Anda ya, kalau misalnya Anda sekarang ditempatkan di posisi Komisi 10 misalnya. Ya, komisi yang Anda suka begitu, yang Anda cocok gitu. Tapi ketika Anda tidak mengikuti keinginan dari partai politik ataupun tekanan dari partai Anda bisa dipindah komisi dan itu akan tidak menyenangkan buat Anda. Ya, buat saya oke-oke aja. Saya sejak awal juga selalu berpikir, dalam hidup saya berpikir begini, saya tuh nggak pernah berkarir. Saya hidup saya cuma ada misi-misi aja. Kalau saya main musik, saya punya misi tertentu. Sampai segini, sampai segitu. Pencapaian saya, habis itu saya berhenti. Ya kan? Dalam konteks politik pun begitu. Ya, saya punya misi saya sendiri. Yang kebetulan saya merasa sejauh ini cocok dengan partai di mana saya bergabung, yaitu PDI Perjuangan. Tentu ada batasan ya. Jadi saya suka berpikir bahwa apa yang baik dan lebih baik itu relatif. Tapi apa yang buruk itu seharusnya sama. Gaya ngomongnya udah kayak politisi banget ya Bung Rocky ya. Ini udah politisi banget loh Bang Once jadi baru. Belum dilantik udah politisi banget ya. Ya, jadi berani nggak menolak tekanan partai ini meskipun partai menekan, manggil karena udah banyak nih cerita yang kita dengar. Harus berani dong. Berani menolak permintaan partai, tekanan partai. Bahkan kalau misalnya Anda nanti diancam di PAW kan bagaimana? Kan tadi sudah jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya kan, hidup saya tuh tidak berorientasi ke karir. Hidup saya cuma ada misi-misi saja. Misi yang tergantung saya set berapa tahun, apa pencapaiannya. Dan seperti itu saja hidup saya. Ya terserah kalau orang mau berorientasi dengan karir, hidupnya itu ya baik buat dia, bukan buat saya. Tadi selain kasus korupsi, ada juga produk undang-undang yang bermasalah yang dihasilkan oleh DPR periode 2019-2024 sampai memicu demonstrasi besar-besaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Refli ya, bahwa harus ada individual performance
dari masing-masing anggota DPR berani mengatakan tidak, berani bersuara berbeda dengan kepentingan fraksi. Itu bagaimana? Ketika nanti pada saat voting, pengambilan keputusan di paripurna, Anda kan nggak mungkin berbeda dengan fraksi kan? Ketika undang-undang itu akan disahkan? Saya melihat itu begini ya, saya pemain baru lah istilahnya dalam dunia baru ini, berpolitik. Tapi yang saya mengerti politik itu kan sebetulnya masalah bagaimana kita surfing with the problems ya, ya kan? Ada yang masih bisa kita kompromikan, ada yang tidak. Kemudian itu semua harus dilihat dan ada eskalasi di situ sebenarnya. Dalam berpolitik kita kan bereskalasi. Di situ ada tawaran, saya kasih segini, nggak masuk, ya kan? Apalagi ya, naiklah ada eskalasinya, gitu ada ya? negosiasi kan? Sampai di satu tahap, emang ini tidak bisa ketemu lagi. Artinya nggak langsung begitu. Komunikasi kan harus dibangun kalau dari awal. Negosiasi biasa dia sama produser sama. Jadi udah katam ya, udah biasa gitu ya. Take and give itu udah biasa. Tapi kalau ini perintah DPP turun ke fraksi kan anggota harus ikut perintah. Jadi gimana meskipun itu melawan suara publik, suara publiknya tidak berkeinginan seperti itu, Mas Once gimana nanti? Ya buat saya pribadi ya memang saya harus bertanggung jawab pada publik. Jadi berani misalnya berbeda suara dengan harus fraksi? Harus seperti itu. Oke. Itu pada kenyataannya hari ini kita catat ya, teman-teman mahasiswa nih sekarang tanggal 30 September, Mas Once. Tapi kan persyaratan saya udah kasih tahu kan, ada komunikasi yang dijalin bereskalasi. Tapi kalau misalnya sebagai newcomer pasti ikut fraksi dong. Ya dong, kita kan harus banyak belajar dulu nih, lihat keadaan dulu. Ya, oke. Kak Anissa ya, umur 23 tahun jadi politisi, politisi seniornya lebih banyak di Partai Gerindra. Ya, apalagi sekarang Gerindra presidennya menang. Ya, jadi pasti banyak kepentingan pemerintah yang harus diintegrasikan ataupun dijalankan oleh fraksi Partai Gerindra di DPR RI sebagai pendukungnya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi gimana melawan itu tadi, melawan hati nurani, melawan suara konstituen, suara publik dalam menghasilkan produk-produk undang-undang bermasalah itu? Jadi ini aku point of view sebagai newcomer ya, sebagai yang generasi muda. Kita ini sebelum pelantikan kemarin itu kita menjalani sebuah proses bernama Diklat DPR RI terpilih di Hambalang. Nah di situ tuh kita diajarkan nilai-nilai partai, ada banyak hal yang diajarkan juga oleh Pak Prabowo seperti prinsip-prinsip dan sebagainya macamnya. Yang aku tangkap, yang bisa aku simpulkan dari pendidikan latihan itu adalah gimana nanti programnya itu kemungkinan besar tidak akan berseberangan dengan rakyat. Oleh karena itu kalau misalnya ditanya, berani nggak melawan fraksi kalau misalnya ada program atau kebijakan yang berlawanan dengan rakyat, aku bisa bilang berani, tapi kemungkinan besar tidak akan berseberangan. Itu Anda yang yakin bisa aku simpulkan. kebijakan pemerintah tidak akan berseberangan dengan keinginan publik ya, suara kemungkinan publik ya? besar. Itu yang aku bisa simpulkan dari pendidikan latihan, dari prinsip-prinsip serta program-program yang Pak Prabowo Subianto tawarkan. Karena dari Partai Gerindra sendiri yang bisa aku simpulkan dan aku pelajari itu kita ini tidak berseberangan dengan rakyat loh. Kita ini ibarat kata tuh berjalan bersama bergandengan, itu yang bisa aku tangkap. Kalau kita lihat di periode sebelumnya tadi seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu keinginan pemerintah yang berbeda dengan suara publik. Makanya memicu demonstrasi, revisi Undang-Undang Pilkada juga begitu. Jadi sudah banyak contohnya bahwa kebijakan pemerintah akan banyak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau oleh publik. Ya. Kalau misalnya saya sebagai orang pendatang baru bisa bicara yang sama seperti Pak Once. Kita ini masih baru di situ karena jadi masih kalau banyak baru ikut politisi aja. senior lain. Apa bahasanya tadi? Read the room. We have to read the room. Mungkin kita punya berbeda hati nurani, but if it's for the greater good, if it's somehow for greater good, kita harus bukan harus mengikuti ucapan fraksi sih, karena aku sendiri juga dari nilai-nilai yang diajarkan itu aku ragu kalau misalnya akan berseberangan itu untuk periode ini gitu. Terpilihnya Pak Prabowo Subianto. Tapi sebagai newcomer kalau misalnya kenyataannya berbeda, aku harus mengobservasi harus mapping, harus memiliki strategi apa sih yang harus dilakukan sebagai generasi muda, especially ada semenjak ada banyak sekali politisi senior di Partai Gerindra kan. Tentunya kita juga sebagai yang muda minta arahan, minta bimbingan. Berani ngasih saran ke politisi senior di Gerindra? Harus berani. Harus berani karena kami semua generasi muda di Partai Gerindra itu diberikan wadah untuk memberikan perspektif kami gitu. Kalau berani ya berani memberikan perspektif dari kami generasi muda. Karena kan kita di Gerindra tegak lurus ke Pak Prabowo. Iya, tegak lurus. Tapi
Tapi kan dalam tegak lurus itu belum berarti semua ucapannya itu benar dong. Kita tuh sebagai generasi muda di internal partai sendiri ya diberikan wadah dari partai untuk menyuarakan pokok pikiran kita. Karena kan berpartai itu kemarin kata Pak bersama-sama. Prabowo, kalau saya tidak benar silahkan membengkok dari saya. Jadi siap membengkok nggak tuh sesuai Waduh. omongan Udah Bung Pak Rocky Prabowo Gerung? yang bilang sendiri kan. Ya, siap membengkok nggak kalau misalnya Pak Prabowo nggak benar? Tegak lurus satu komando. Oh, tegak lurus satu Tapi komando. kita lihat dulu. Iya, Jadi gimana? Observe first, we'll see. Oke. Kalau jadi- dari aku ya, we will see. Oke. Kalau menyimpang tinggal Pada kenyataannya ya Mbak Nurul ya, Anda sebagai Iya, Bu. anggota DPR 3 periode, kalau kita lihat dalam pengambilan keputusan di paripurna, hampir semua anggota DPR itu pasti akan ikut perintah fraksinya. Fraksinya ngomong A, fraksinya ngomong B, karena fraksi adalah kepanjangan tangan dari DPP partai gitu. Nggak mungkin ada anggota DPR yang berani berbeda. Ada yang berbeda akhirnya dipecat, seperti beberapa anggota DPR yang lain ya sebelumnya ya. Nah jadi nanti di periode baru Mbak Nurul ya pasti akan tetap tegak lurus ikut perintah partai dong. Iya, ini kan satu komitmen ya, satu komitmen dan kita sudah membuat satu pilihan. Jadi kalau yang namanya sudah membuat satu pilihan, seperti dalam dunia perkawinan, buat saya harus konsisten, harus memperlihatkan ya loyalitas kita, kesetiaan kita begitu. Dan politik buat saya konsensus begitu, dimana kita jangan melihat satu sisi secara apa kacamata kuda, tapi mungkin yang di atas sana sudah berpikirnya secara holistik gitu ya. Dan ternyata yang tidak kita pikirkan kadang-kadang juga, oh ternyata undang-undang ini lahir karena begini gitu ya. Yang sebetulnya kita tadinya juga tidak diberitahu tentang backgroundnya gitu. Nah kalau yang untuk mungkin ada perbedaan sedikit ya dengan saya, karena ketika kita membuat undang-undang itu sebetulnya juga sudah sesuai tertib, sudah mengundang akademisi, sudah mengundang para tokoh-tokoh masyarakat ataupun masyarakat untuk menyerap aspirasi publik betul lah. betul itu kan sudah kita dengarkan juga begitu. Itu semua sudah dilakukan gitu. Nah seringkali juga memang secara hati kecil ya ada merasa juga oh nggak bener gitu. Itu ada juga perasaan seperti itu. Oke. Ya, Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain nggak kan? bisa ngapa-ngapain. Ketika hati lebih nurani baik Anda mengatakan bahwa ini nggak Iya. benar, tapi Anda juga nggak bisa ngapa-ngapain Iya. karena partai memerintahkan untuk tetap jalan terus. tapi kita punya satu cara untuk mengatakan bahwa kita katakanlah tidak sepaham ya, tidak sepaham. Jadi ya kita tidak datang, misalnya seperti Oke. itu. Itu Golkar selalu datang dalam itu pengambilan sudah- keputusan itu di paripurna. no. Yang kemarin kan yang terakhir itu cuma 86 orang yang hadir di undang-undang pilkada itu kan. Artinya itu kita sudah harus tahu bahwa di situ juga ada satu kegalauan ya. Iya. Ya, jadi ya banyak teman-teman yang memutuskan juga tidak hadir juga gitu. Jadi kita sudah tahu lah bahwa ketika kita tidak bisa melakukan secara konfrontatif karena kita sudah berada dalam satu ikatan keluarga besar tersebut, ya kita bisa melakukannya dengan cara lain begitu. Suka atau tidak suka harus tetap jalan. Iya. Oke. Ya, karena itu sudah pilihan gitu ya. Padahal suaranya bukan dari partai loh, dari rakyat loh Mbak Nurul. Iya. Oke. Iya, tapi kan ya akhirnya rakyat juga yang akhirnya seringkali saya mengatakan begini bahwa dunia medsos adalah pilar demokrasi kelima. Saya mensyukuri, saya seringkali mengatakan hal itu, mensyukuri dan berterima kasih kepada netizen karena seringkali mewakili hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan. Ya, jadi di dalam itu inilah yang sebetulnya seringkali juga ketika pemerintah bangun ataupun aparat hukum bangun karena netizen yang bergerak gitu. Buat saya itu sekarang ini positif sekali buat kita ini gitu. Oke. Bung Rocky, Yep. Anda melihatnya DPR baru nanti ya akan tetap hanya menjadi petugas partai aja, menjalankan perintah partai dalam pembuatan undang-undang, atau ya mereka bisa berbeda sikap dengan partainya? Oke, itu pertanyaan deskriptif. Saya mau pergi yang normatif ya. Secara normatif, anggota DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah, binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang, yaitu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Oke. Pada waktu demokrasi dimulai, menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession adalah politisi itu.
Kalau profesi saya ahli teknik, saya cuma perlu 2 ilmu nih tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya, fondasi itu. Bisa saya bangun gedung ini hanya dengan 2 pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh 2 ilmu. Satu farmakologi. Ya. Oke-nya kenapa? Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ya, oke lanjut. Gimana sih Bang Rocky? Kalau saya dokter, saya cuma perlu 2 ilmu, farmakologi dan anatomi. Ya. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Itu soalnya. Nah sekarang soal etiknya tadi itu. Bisa nggak anggota DPR itu bertahan dari godaan-godaan deterministik karena kebutuhan material? Nah itu ujian seseorang. Seseorang anggota DPR tidak mungkin dia jadi binatang. Pilihannya cuma 2, dia jadi di atas binatang atau jatuh di bawah binatang itu. Hanya itu pilihannya tuh. Kalau dia milih jadi di atas binatang, dia akan mendistribusikan keadilan. Kalau dia digagal mendistribusikan keadilan, maka dia jadi di bawah binatang. Binatang kalau udah kenyang, dia nggak akan merampas makanan komunitasnya. Nggak ada. Binatang oke, kenyang, stop. Anggota DPR yang tadi korupsi, udah kenyang tapi masih merampok. Itu artinya di bawah binatang dia tuh. Belajar pada binatang, udah kenyang cukup itu. Terima kasih. Ya. Saya ke Bang Refli ya. Bang Refli, Anda melihat akan sulit nggak bagi anggota DPR baru ini untuk bisa berbeda sikap dengan partainya, terutama dalam pengambilan keputusan undang-undang? Karena kalau kita lihat banyak undang-undang yang goal, ya karena semua fraksinya sepakat gitu, semua anggota DPR-nya sepakat gitu. Jadi gini, kalau Bang Rocky tadi bicara mengenai sesuatu yang filsafati, saya mau bicara tentang hukum tata negaranya. Jadi begini, kita tahu bahwa Indonesia ini kan menganut sistem pemerintahan presidensial. Tetapi presidensial kita berpadu dengan banyak partai politik. Seperti karena itu unsur-unsur parlementernya jadi menonjol juga. Kalau kita bicara presidensial, kan pada dasarnya semua anggota DPR itu pada hakikatnya kan oposisi terhadap pemerintah. Karena dia kan dibuat di situ menjadi pengawas, ya, menjadi fungsi controlling, kemudian fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Beda sama parlementer, ada separuh atau lebih yang menjadi pemerintah, kemudian yang minoritas menjadi controllernya. Nah, tetapi persoalannya adalah kita tahu bahwa elemen-elemen parlementer itu kan masuk. Bahkan sekarang ini misalnya Pak Prabowo mengatakan dia tidak menghendaki oposisi, karena oposisi itu dari barat. Dan oposisi itu hanya bikin kacau, messy kan begitu. Sehingga filosofi politik seperti itulah yang saya bayangkan akan dipraktikkan Pak Prabowo. Kalau seandainya dia tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, mati kita. Karena dia akan menguasai semua ketua-ketua umum partai politik, dan dalam sebuah sistem yang feodalistik, maka anggota-anggota individual ini tidak bisa apa-apa. Makanya saya katakan, dalam kebuntuan politik seperti ini, feodal, kemudian sistem politik yang masih korup, yang masih tertutup, ditentukan oleh oligarki, jangan-jangan juga cukong politik dan lain sebagainya. Individu-individu inilah yang kemudian harus menjual dirinya dalam tanda kutip, agar menjadi orang yang punya integritas, dan paling tidak, kalau dia harus bernegosiasi, maka ada garis yang bisa ditoleransi. Tapi kalau melewati garis demarkasi itu, maka pilihan etis dia adalah tabrak atau mundur. Berani nggak tapi mereka melakukan itu? Pada kenyataannya sih periode kemarin, periode kemarin kan semuanya ikut aja, ikut alur saja. Saya tidak tahu ya, tetapi tidak mudah ya untuk mengatakan misalnya memilih sesuatu yang tidak populer. Orang seperti saya dan Rocky ini kan sudah memilih. Yaitu memilih untuk terus berdiri di luar pemerintahan. Nah, sebagai pengkritik, karena lahan pekerjaan kami ini akan luas kalau semua partai politik itu menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Sebentar lagi kan PDIP akan masuk juga. Begitu. Kita tanya bagaimana suara pemilih muda, suara mahasiswa dan harapan mereka terhadap anggota DPR ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.